Yesaya pasalnya yang kelima, ayat yang ke-16, demikian firman Tuhan. Tetapi Tuhan semesta alam akan ternyata maha tinggi dalam keadilannya, dan Allah yang maha kudus akan menyatakan kekudusannya dalam kebenarannya. Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara, anggota jemaat, dan simpatisan GKI Taman Majapahit Semarang. Salam sejahtera bagi kita semua. Biarlah hati kita senantiasa diliputi dengan sukacita surgawi. Ibu bapak, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Masih ingat sebuah kata-kata satir yang biasa diucapkan oleh orang-orang yang membuli, menyindir, atau bahkan merendahkan sikap orang yang tidak tahu dan tidak mau tahu situasi dan kondisi yang ada di sekitar. Ya, kadang orang berseru mencibir, makanya pakai kacamata yang bening, kacamata yang jelas, kacamata yang bisa lihat sekitar. Jangan pakai kacamata kuda. Kalau kamu pakai kacamata kuda, kamu cuma bisa lihat ke depan, dan tidak tahu apa yang terjadi di kanan dan kirimu. Kacamata kuda, kacamata yang justru membatasi pandangan kuda supaya ia tidak lari kemana-mana. Ibu bapak, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai umat Allah, kita dipanggil untuk tidak mengenakan, dalam tanda kutip, kacamata kuda. Ya, kekristenan yang kita pegang, yang kita imani, bahkan yang kita hidupi, kalau kita salah dalam mempergunakannya, maka itu bisa menjadi kacamata kuda. Kok bisa? Ya, ketika kita memperlakukan kekristenan hanya sebagai pelarian. Oh, daripada aku susah-susah hidup di dunia nyata. Oh, daripada aku susah-susah hidup dalam keluarga. Oh, daripada aku susah-susah hidup di lingkungan pekerjaan. Aku tak mencari ketenangan di dalam gedung gereja. Aku tak mencari ketenangan melalui mendengarkan khotbah-khotbah yang menyenangkan telinga. Aku tak menyenangkan hati dengan mendengarkan musik-musik rohani yang membawa aku lupa pada situasi dan kondisi pergumulan yang sedang aku alami. Ibu bapak, saudara yang terkasih, maaf, saya harus katakan, hati-hati dengan sikap seperti itu. Sebab apa? Kekristenan tidak pernah
dibangun dan dibentuk sebagai tempat melarikan diri dari realita kehidupan, bahkan sebagai wadah menutup mata terhadap situasi dan kondisi yang terjadi di sekitar kita. Kekristenan justru adalah kacamata yang kita boleh kenakan untuk melihat dengan lebih jelas kebutuhan-kebutuhan, pergumulan-pergumulan, kesesakan-kesesakan, serta masalah-masalah yang terjadi baik di dalam kehidupan kita maupun di dalam kehidupan yang ada di sekitar kita. Dan dengan kacamata kekristenan yang jernih dan jelas itu, kita dimampukan untuk melihat sebenarnya bagaimanakah Allah mau bekerja, Allah mau berkarya di dalam memecahkan dan mengakhiri persoalan demi persoalan tersebut. Yesaya sebagai nabi Allah, ketika ia melihat realita kehidupan yang terjadi di dalam kehidupan bangsanya, ia menjadi prihatin, ia menjadi marah, ia bahkan berseru, "Celakalah kamu yang titik-titik-titik," sesuai dengan tema kita pada hari ini. Ya, ketika kita membaca Yesaya pasal yang kelima, perikop yang menjadi bacaan kita pada hari ini, kita mendapati bahwa sebanyak 6 kali Nabi Yesaya berucap, berseru, "Celakalah kamu yang apa? Yang memutarbalikkan keadilan, yang menganggap kebenaran sebagai kesalahan dan kesalahan sebagai kebenaran, yang tidak mempedulikan pergumulan orang-orang yang membutuhkan, yang membongkar rumah-rumah, menggusur orang-orang dari tanah milik kepunyaan mereka. Mereka yang berlaku tidak benar, tidak adil, dan tidak mendatangkan damai sejahtera. Yesaya memakai imannya kepada Allah yang hidup untuk dengan jeli melihat realita-realita kehidupan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan bangsanya, dan Yesaya mengucapkan ucapan-ucapan Allah, kata-kata ilahi untuk memperingatkan, untuk menegur, tetapi juga untuk menyadarkan bangsa yang mengaku diri sebagai umat Allah. Ibu bapak, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bukankah kekristenan yang kita pegang, kekristenan yang kita imani, Kristus yang kita aminkan firman-Nya dan imani kehadirannya dalam hidup kita, bukanlah pribadi yang kita bisa pakai untuk menyenangkan hati kita sendiri, menyenangkan telinga kita sendiri. Bukankah Kristus yang kita imani, firman-Nya kita aminkan, adalah sosok
pribadi yang justru mengutus kita menghadapi realita kehidupan di dunia ini dengan penuh keteguhan hati, dengan penuh pengharapan, dengan penuh kesungguhan, tetapi juga dengan hati yang dipenuhi kuasa Roh Kudus untuk bekerja, menyatakan kasih Allah yang begitu nyata bagi dunia ini. Ibu bapak saudara yang terkasih, mari kita pakai kekristenan kita sebagai agama untuk mendatangkan manfaat, mendatangkan berkat, mendatangkan rahmat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, bagi lingkungan yang ada di sekeliling kita, dan biarlah orang boleh melihat perbuatan kita yang baik serta mempermuliakan nama Bapa di surga. Amin. Mari sekarang kita berdoa. Bapa surgawi, Bapa yang mengasihi kami dan yang kami kasihi, ajar kepada kami untuk mengingat dan menghayati kasih-Mu kepada kami, dan ajar kepada kami untuk mewujudkan dan menyatakan kasih Allah itu bagi pribadi-pribadi dan lingkungan yang ada di sekitar kami, sehingga sungguh kami boleh hidup menjadi pribadi-pribadi yang memakai iman kekristenan kami dengan sesuai kehendak Allah, hidup menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Ibu Bapak Saudara yang terkasih. Selamat melanjutkan aktivitas, selamat berkarya, selamat bekerja. Biarlah melalui usaha-usaha kita ada begitu banyak orang mengalami berkat Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.